Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 211. Kita lanjutkan lagi kajian kita masih terkait dengan kalam Allah, interaksi komunikasi antara Allah Sang Pencipta dengan makhluknya. Ini adalah kajian ketauhidan yang sangat mendalam dan perlu melakukan klarifikasi terhadap berbagai pertanyaan yang muncul dikarenakan memang ini adalah kajian yang sangat mendalam dan sangat kritis. Kita harus melakukannya secara komprehensif, secara holistik supaya tidak keliru di dalam memahaminya. Karena itu kajian-kajian semacam ini harus mengacu kepada teks-teks di dalam Al-Quran Al-Karim agar tafsirnya itu tidak kemana-mana. Selalu dikembalikan kepada sumber yang paling otoritatif di dalam Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, di episode-episode yang lalu kita telah melakukan kajiannya secara sistematis, terstruktur, dan mendetail bagian demi bagian supaya dapat kedalamannya. Poin pentingnya adalah kalam Allah disampaikan kepada makhluknya itu melalui berbagai macam mekanisme. Secara umum dikatakanlah oleh Al-Quran, diinformasikan bahwa kalam Allah itu disampaikan kepada malaikat, kepada jin dan iblis yang golongan dari jin itu. Kemudian disampaikan kepada manusia, nabi dan rasul, tapi juga manusia biasa. Disampaikan juga bahkan kepada binatang, tumbuhan, dan langit dan bumi, benda-benda mati. Semuanya itu adalah makhluk Allah yang melakukan interaksi komunikasi kalam Allah kepada mereka. Nah, kemudian kita menginjak khusus kepada manusia. Allah menceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa interaksi manusia dengan Allah itu hanya melalui 3 mekanisme saja. Yang pertama adalah disampaikan melalui wahyu ke dalam hati seorang nabi atau seorang rasul atau bahkan kepada manusia yang lainnya. Yang kedua disampaikan dengan dibalik tabir, melalui suara dengan dibalik tabir. Yang ketiga adalah disampaikan melalui utusan, yaitu malaikat kepada seorang nabi atau kepada seorang rasul. Mari kita rujuk kembali ayatnya di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha. Innahu 'aliyyun hakim. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi kalau diklasifikasikan terkait dengan eksistensi lapisan diri manusia, maka ini terkait dengan mekanisme pewahyuan itu. Bahwa kadang-kadang kalam Allah disampaikan langsung ke dalam jiwa melalui wahyu, di mana digambarkan Allah berkata-kata langsung, berdialog langsung, tetapi ke dalam jiwa secara imajiner.
Misalnya yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Digambarkan oleh Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim berdialog dengan Allah. Tetapi tidak digambarkan atau berbeda dengan yang terjadi pada Nabi Musa. Pada Nabi Ibrahim, wahyu itu langsung ke dalam jiwa beliau. Tetapi yang kedua yang terjadi pada Nabi Musa itu berbeda dengan mekanisme yang pertama. Kalau pertama itu langsung masuk ke dalam jiwa Nabi Ibrahim, maka yang kedua ini digambarkan lebih bersifat fisikal. Di mana ayatnya mengatakan bahwa itu terjadi di balik tabir. Nabi Musa berinteraksi dengan Allah tidak melalui mekanisme yang pertama, pewahyuan ke dalam jiwanya, melainkan melalui panca inderanya. Beliau seperti mendengar ada suara yang memanggil dan kemudian mengajak berkata-kata atau berdialog. Nah, di sini yang nanti memunculkan pertanyaan, apakah benar Allah itu bersuara? Lantas terbayang di benak kita Allah itu seperti sosok. Tetapi nanti kita lihat ayatnya sangat eksplisit mengatakan hal itu. Yang pertama, bahwa Allah berada di balik tabir, di mana Nabi Musa kemudian bermohon kepada Allah agar memperlihatkan dirinya, tetapi kata Allah tidak bisa Musa, karena alam semesta ini tidak bisa mewadahi eksistensinya. Bahkan kemudian digambarkan oleh Al-Quran, bukit pun hancur ketika Allah bertajali ke dalam alam yang syahadah ini atau alam semesta ini, dan Nabi Musa pun kemudian pingsan. Jadi sahabat sekalian, saya ingin menegaskan bahwa mekanisme pertama dan kedua ini berbeda. Yang pertama masuk ke dalam jiwa, yang kedua lebih bersifat fisikal. Sedangkan yang ketiga adalah yang terjadi pada Nabi Muhammad, di mana Allah memberikan wahyu menyampaikan kalamnya itu melalui utusan, melalui malaikat Jibril. Kemudian ditirukan, ya, disuruh baca, tidak bisa membaca, didiktekan, ditirukan, dihafalkan, dan kemudian dimasukkan ke dalam jiwa beliau melalui utusan. Mari kita lihat sumber informasi itu dari dalam Al-Quran, karena kita harus merujuk kepada teks-teksnya supaya penafsirannya tidak terlalu jauh dari yang dimaksudkan oleh Al-Quran Al-Karim. Dalam surat Toha ayat 12-14, Al-Quran mengabarkan bahwa Nabi Musa memang diperintahkan untuk mendengarkan wahyu. Jadi diksinya memang menggunakan kata mendengarkan wahyu yang akan disampaikan oleh Allah tidak ke dalam jiwanya, tetapi melalui panca inderanya. Mari kita baca ayatnya dari surat Toha ayat 12-14. Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fahlaq na'laik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wa anahtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Maka ketika ia, Musa, datang ke tempat api itu, dia dipanggil. Hei Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tua. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi diksi yang digunakan memang adalah mendengarkan. Fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nah, ini berbeda dengan yang disampaikan Allah kalam itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan perintah yang juga menggunakan diksi sangat jelas, itu diperintahkan untuk membaca. Membaca tulisan Al-Quran asli yang masih ada di Lauh Mahfuz melalui malaikat Jibril. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan, ma ana biqori, aku tidak bisa baca. Akhirnya didiktekanlah oleh malaikat Jibril.
Dibacakan, disuruh menirukan, tidak boleh cepat-cepat, kemudian sampai hafal, dan akhirnya isinya, pemahamannya dimasukkan ke dalam jiwa beliau. Jadi Al-Quran sesungguhnya sangat jelas menggunakan diksi itu untuk menggambarkan 3 mekanisme yang berbeda. Terkait dengan mekanisme yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW ini, kita bisa membacanya dalam sejumlah ayat. Misalnya dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari Al-Alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajari dengan perantaraan pena. Dia mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini dengan sangat eksplisit menggambarkan proses pewahyuan itu melalui baca tulis. Diperintahkan membaca dan kemudian digambarkan Allah yang mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Termasuk menggunakan mekanisme tulisan menggunakan kolam atau pena. Jadi ini sangat jelas diksi yang dipakai dan memberikan informasi yang tegas kepada kita yang tidak ambigu. Yang kedua, di ayat yang berbeda di surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Allah kemudian menggambarkan lebih jauh bahwa proses pewahyuan itu selain suruh membaca juga didiktekan, disuruh menirukan, menghafalkan, tidak boleh tergesa-gesa, dan pemahamannya kemudian akan dimasukkan ke dalam jiwa beliau. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu Muhammad untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam jiwamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi kalau kita merujuk kepada teks di dalam Al-Quran, maka kita mendapatkan pemahaman yang jelas, yang kokoh, tidak ambigu. Ketika ini dikaitkan dengan ayat-ayat yang berbeda. Memang kadang-kadang menjadi ambigu ketika kita hanya membaca 1 ayat, 2 ayat, padahal ayat tentang itu misalnya jumlahnya banyak. Ini yang selalu saya sampaikan, saya garis bawahi, bahwa memahami Al-Quran harus komprehensif dari berbagai surat, berbagai ayat supaya mendapat gambaran yang jelas. Nah, kembali kepada Nabi Musa. Apakah beliau ini mendengarkan suara? Di ayat yang tadi kita sudah bacakan bahwa memang menggunakan diksi untuk mendengarkan wahyu yang akan disampaikan kepada beliau. Di ayat yang berbeda, lantas kita mendapatkan penjelasan lebih jauh. Misalnya di dalam surat Al-Qasas ayat 30. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarah. Ayya Musa inni annallahu rabbul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, dipanggillah dia dari pinggir lembah yang sebelah kanan pada tempat yang diberkati dari sebatang pohon kayu. Yaitu, hei Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita lebih bersifat fisikal. Tidak ke dalam jiwa beliau, wahyu itu disampaikan. Tetapi terkesan lebih fisikal. Beliau diperintahkan untuk mendengarkan. Di ayat ini dipanggil dari sisi lembah di mana di situ ada sebatang pohon. Jadi menunjuk kepada arah tertentu dan itu bersifat fisikal. Sehingga beliau itu seperti mendengar suara dari balik pohon itu. Sampai-sampai di ayat yang lain digambarkan
Nabi Musa meminta Allah untuk menampakkan dirinya, menampakkan zatnya. Tentu saja yang demikian ini kemudian dikatakan tidak mungkin terjadi karena alam semesta tidak akan mampu mewadahi tajalli Allah Azza wa Jalla. Nah sahabat sekalian, hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan kawan kita di dalam forum. Seakan-akan Allah itu memiliki sosok. Ini yang harus kita klarifikasi, harus kita jelaskan. Sebagaimana di episode-episode yang lalu saya sudah melakukan kajian tentang diksi di dalam Al-Quran yang bersifat personifikasi menggunakan gambaran yang diksinya itu mengambil, meminjam dari sifat-sifat manusia. Karena apa? Karena memang Allah sedang mengajarkan kepada kita memperkenalkan dirinya dengan bahasa makhluknya. Ketika dengan manusia tentu saja menggunakan bahasa manusia. Ketika dengan malaikat tentu dengan bahasa malaikat. Dengan binatang, tumbuhan, bahkan alam semesta. Semuanya itu adalah menggunakan bahasa masing-masing dari makhluknya. Nah di sini Allah menggunakan bahasa personifikasi yang memang mau tidak mau bisa menjebak kita ke dalam pemahaman seakan-akan seperti person, memiliki sosok. Tetapi ini akan hilang dengan sendirinya, melebur ketika kita melakukan kajiannya secara komprehensif dengan mengambil ayat sebanyak-banyaknya dan memahaminya secara holistik. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan diksi yang personifikasi itu. Misalnya di dalam surat Az-Zumar ayat 67 berikut ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini menggunakan diksi yang bersifat personifikasi, di mana Allah digambarkan menggenggam bumi seluruhnya dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Ini kalau tidak kita maknai secara holistik dan komprehensif, bisa menjebak pemahaman kita menjadikan Allah itu seperti sosok yang memiliki tangan menggenggam dan tangan kanan yang menggulung langit. Nah ini tidak bisa tidak. Jadi dalam level tertentu sesungguhnya kita ini memang akan memiliki imajinasi. Imajinasi yang bisa menjebak kita kepada pemahaman yang merendahkan keagungan Allah. Karena itu ayat ini sudah dimulai dengan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Nah seringkali ayat-ayat yang seperti ini memang ada penegasan bahwa apa yang kita fahami itu memang belum sesungguhnya, bukan arti yang sebenarnya, melainkan adalah sebagian dari arti yang holistik itu. Ini yang pertama, terkait dengan Allah seakan-akan memiliki tangan karena menggunakan diksi bahkan tangan kanannya. Di ayat yang lain lagi digambarkan Allah bersemayam di ars, di mana ars itu juga digambarkan sebagai singgasana. Lantas kita memiliki persepsi Allah seperti raja yang duduk di atas singgasana. Disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di arsy. Nah ayat ini kalau kita fahami secara sepotong di ayat ini saja, maka kita akan terjebak kepada sebuah imajinasi tentang singgasana Allah yang besarnya adalah meliputi langit dan bumi, tetapi tetap digambarkan bahwa Tuhan Allah bersemayam di ars itu. Nah ini harus kita koreksi atau harus kita sempurnakan pemahamannya dengan membaca ayat-ayat yang berbeda.
Jumlahnya ada 3.000 ayat lebih terkait dengan eksistensi Allah itu. Semakin banyak yang dibaca, semakin banyak yang dipahami, maka itu akan semakin menghaluskan dan menyempurnakan pemahaman kita terhadap eksistensi Allah. Demikian pula di dalam surat Al-Hajj ayat 75, di mana Allah digambarkan maha mendengar, maha melihat. Diksi ini akan menjebak pemahaman kita, imajinasi kita terkait dengan Allah yang seakan-akan memiliki pendengaran seperti manusia, penglihatan seperti manusia. Mari kita baca ayatnya. Allahu yastafi minal malaikati rusulau wa minan nas, innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini pun kemudian menggambarkan bahwa Allah itu memiliki pendengaran dan penglihatan, tetapi tentu saja imajinasi kita kemudian tidak boleh terjebak kepada makhluk. Manusia memiliki telinga, memiliki mata sehingga bisa mendengar dan melihat. Apakah Allah sosok yang seperti itu? Tentu saja ini yang kemudian harus dikombinasikan pemahamannya dengan ayat-ayat yang lain sehingga menjadi lebih halus, lebih sempurna, dan kemudian kata Al-Quran itu akan menuju kepada eksistensi ketuhanan Allah yang tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada makhluk yang bisa menyerupainya. Dikarenakan sesungguhnya Allah yang menciptakan segalanya itu, yang lahiriah, yang batiniah, yang fisikal, yang kejiwaan, yang segala macam ciptaan Allah itu, Allah meliputi semuanya, memiliki semuanya, bahkan semua itu berasal dari eksistensinya belaka. Sehingga ketika kita memahami Allah dalam satu sudut pandang tertentu yang parsial, itu bukan menggambarkan keseluruhan, melainkan pemahaman yang juga parsial saja. Nah, parsial ini harus digabung dengan parsial yang lain, dan seterusnya. Kalau yang parsial itu kita gabungkan secara simultan, maka pemahaman kita akan menjadi menyeluruh, menjadi holistik, dan semakin mendekati apa yang ingin disampaikan oleh Allah, diperkenalkan oleh Allah melalui informasi bahasa manusia yang bersifat personifikasi itu. Karena itu di dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah menggambarkan bahwa Allah itu memang meliputi seluruh yang parsial itu. Meliputi seluruh bahkan yang kontradiksi itu. Yang awal, yang akhir, yang zohir, yang batin. Semua itu adalah di dalam Allah. Dari manapun kita mendapatkan pemahaman yang parsial-parsial itu, sesungguhnya itu menuju kepada Allah. Tetapi akhirnya memang harus menyatukan secara simultan, secara keseluruhan, secara holistik pemahaman-pemahaman yang parsial itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhir, wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita tidak bisa mengambil Allah itu hanya yang awal, karena dia sekaligus yang akhir. Artinya maha besar, meliputi seluruh waktu, awal dan akhir berada di dalam dirinya. Demikian juga yang zahir dan yang batin. Zahir itu lahiriah, fisikal. Batin, batiniah yang gaib yang kita tidak bisa mendeteksinya bahkan, memahaminya bahkan, semua itu ada di dalam Allah belaka. Jadi kalau kita memahami Allah dalam sudut pandang lahiriah, apakah salah? Tidak. Karena itu adalah sebagian dari sifat-sifat ilahiyah. Demikian juga kalau kita memahami dari sisi batiniah, apakah salah? Enggak, itu hanya sebagian saja dari sifat-sifat kesempurnaan ilahiyah. Jadi awal dan akhir, lahir dan batin itu ada di dalam Allah semua. Tetapi Allah bukan hanya sebagian pemahamannya yang lahir saja atau yang batin saja. Maka di ayat yang berbeda lagi Allah menggambarkan dalam surat An-Nisa ayat 126
bahwa dia memang meliputi seluruhnya itu, segalanya yang ada di langit, di bumi, dan antara keduanya, itu semuanya diliputinya secara utuh, secara holistik. Surat An-Nisa ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi sahabat sekalian, kalau kita membaca Al-Quran secara komprehensif dalam sekian banyak ayat, secara holistik dipahaminya, maka tidak ada yang salah terkait dengan pemahaman bahwa Allah misalnya maha melihat, bukan hanya melihat, tetapi juga mendengar, juga berkata-kata, juga menyampaikan secara lahiriah, batiniah, dan seterusnya. Asmaul Husna kita fahami, maka menjadi utuh. Karena Allah memang meliputi seluruhnya itu. Nah, termasuk terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita di dalam forum. Lantas apakah kita memahami Allah berkata-kata kemudian mengeluarkan suara kepada Nabi Musa? Tentu saja itu teksnya adalah seperti itu. Nabi Musa diperintahkan untuk mendengarkan wahyu, bukan melalui jiwanya, karena ini mekanisme yang berbeda dengan mekanisme yang pertama, diwahyukan ke dalam jiwa seperti Nabi Ibrahim. Pada Nabi Musa ini lebih bersifat fisikal, sehingga digambarkan arahnya ada di balik pohon, dipanggil menuju ke tempat itu, ada suara, berdialog, dan seterusnya. Nabi Musa mendengarkan kalam Allah dalam bentuk suara. Tapi lantas apakah Allah itu seperti suara itu atau suara Allah adalah seperti suara itu? Tentu saja tidak demikian memahaminya. Seperti ketika digambarkan Allah maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya. Apakah seperti manusia? Tentu saja tidak. Itu adalah sebagian saja informasi terkait dengan eksistensi ilahiyah. Maka ujungnya kita harus mengacu kepada sebuah ayat bahwa seluruh pemahaman kita itu memang parsial. Semua yang kita pahami itu belum sempurna. Karena oleh ayat ini kemudian digambarkan bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Atau yang kita pahami ini sama sekali belum menggambarkan tentang kesempurnaan Allah itu. Mari kita rujuk kembali ayatnya di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Oke ya sahabat sekalian, saya kira menjadi clear masalahnya atau pemahamannya ketika kita memahaminya secara holistik. Sesungguhnya bahasa atau gaya bahasa personifikasi itu hanya menjadi sebagian saja dari informasi tentang kesempurnaan Allah yang maha agung, maha segala-galanya, azza wa jalla. Mudah-mudahan yang kita bahas dalam kesempatan ini Allah memberikan ridhonya, memberikan bimbingan kepada kita untuk memahami petunjuk-petunjuk dari Al-Quran yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.